أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa di malam yang ke-25 di bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita senantiasa memperkuat keimanan dan keistiqomahan kita untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan main sepak bola, ada babak penyisihan, ada babak perempat final, ada babak semifinal, dan ada babak final. Ini malam dan sampai nanti malam ke-29 merupakan malam babak final bagi kita yang hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Memang betul apa yang dikatakan Nabi, tak banyak orang yang akan mendapatkan ampunan ketika Ramadan itu datang, kata Nabi. Kam min shaimin min siyami Ramadan ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi sedikit di antara mereka yang mendapatkan ampunan. Tentu kita berharap, berdoa kepada Allah, kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, judul santapan rohani Ramadan kita malam ini, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Kita ambil dalil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun. 3 yang akan membinasakan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari 3 yang apa yang disampaikan malam ini, ketiga-tiganya tak ada pada diri kita. Kalaupun ada satu, kita hilangkan yang satu itu agar tak ada lagi dalam diri kita. Ada 2 Pak Ustaz, buang keduanya agar tak ada lagi yang ada dalam diri kita yang akan merusak, membinasakan kita. Ketiga-tiganya ada Pak Ustaz. Ini semakin kuatlah hati untuk agar menjauhkan 3 sifat ini, agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Apa dia yang 3 itu? Maka dijelaskan lagi oleh Nabi, fa amma muhlikat. 3 yang membinasakan manusia itu adalah wa ijabul mar'i binafsih. Yang pertama, orang yang sering membangga-banggakan dirinya. Orang yang senantiasa menyombongkan dirinya. Orang yang senantiasa meninggikan apa yang ada pada dirinya. Punya ilmu, sombong dengan ilmunya.
orang lain dibodoh-bodohi dengan ilmu tersebut. Punya ilmu, merasa dia paling hebat, bahkan akhlaknya tak dijaganya dengan orang lain. Berbicara dengan orang yang tua seakan-akan bukan memberikan pendidikan dan pengajaran, melainkan adalah bagaimana menjatuhkan orang tua tersebut. Contoh, ketika ada orang tua yang bertanya kepadanya, "Maaf, saya mau bertanya, rasa-rasanya yang dimaksud dengan ini itu, ini yang selama ini saya tahu ini adalah tentang yang ini begini ya." Saya tak sebutkan apa ininya. Contoh. Tapi karena dia memiliki ilmu, apa yang dia katakan? Saya tak mau Bapak bertanya seperti itu. Yang tahu itu saya, bahwa rukun iman itu ini yang benar, rukun Islam itu ini yang benar. Saya sudah sekolah sampai ke luar negeri. Tahu apa Bapak dengan itu? Na'udzubillah min zalik. Kalaulah ilmu yang lebih kita kedepankan, berarti akhlak kita kesampingkan, sombong kita terhadap diri kita sendiri. Suka meremehkan orang, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasulullah yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang ada dalam hatinya sifat sombong. Salah satu kesombongan itu adalah wa ghamzun nas, orang yang senantiasa meremehkan orang lain. Orang bertanya tentang kebaikan kepada dia, malahan dia jawab dengan bagaimana menjerumuskan orang itu rendah di hadapan orang lain. Ketika dia hari ini memiliki ilmu, sehingga ilmunya itu untuk menjatuhkan kewibawaan orang lain, maka ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rusak dan akan membinasakan kita. Ini dulu yang dicontohkan oleh Allah. Ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sujud malaikat walaupun ilmunya tinggi daripada Adam. Tapi iblis laknatullah yang memiliki ilmu, sombong dia kepada Adam. Ketika Allah katakan, wahai iblis, sujud kamu kepada Adam, karena aku berikan pengetahuan yang banyak juga kepada Adam. Dan mulia di hadapan Allah manusia itu. Walaqad karramna bani Adam, kami ciptakan anak cucu Adam itu mulia, kata Allah. Maka iblis ketika itu tak mau, dia meremehkan Adam. Malah dia berkata kepada Allah, ana khairum minhu, aku ini lebih baik, lebih elok daripada Adam alaihissalam. Sombong iblis karena dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi, maka akhlaknya rendah di hadapan Allah. Itu yang mencampakkan iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, punya ilmu, jangan sombong dengan ilmu kita. Siapa lagi orang yang akan binasa dengan hari ini ketika dia menyombongkan dirinya? Punya harta, sombong. Punya jabatan, sombong. Padahal jabatan itu tidak lama, pakai batas waktu 5 tahun paling lama jabatan itu. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Kalau ditangkap KPK, tidak ada oleh Pak. Rayo pun mungkin ditahanan. Tangkap KPK. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada yang perlu disombongkan. Maka yang harusnya sombong adalah Allah. Tapi Allah tak pernah menyombongkan dirinya. Di dalam Al-Quran Allah tak mengatakan aku yang menciptakan manusia, aku yang menciptakan. Bukan. Allah mengatakan kami. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya jangan pernah kita sombong terhadap apa yang kita miliki di dunia ini. Binasa. Siapa yang sombong lagi di hadapan Allah? Ketika Fir'aun laknatullah datang Musa kepadanya, wahai Fir'aun, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Fir'aun berkata, akulah Tuhan di muka bumi ini. Maka Allah laknat Fir'aun, dicampakkan di Laut Merah. Begitulah kesombongan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan agar kita tidak sombong terhadap ilmu kita, terhadap pangkat dan jabatan kita, terhadap harta yang kita miliki? Tawaduk, rendah hati sajalah. Punya ilmu disanjung sama orang, ini milik Allah,
Ilmuku itu datangnya dari Allah. Cahaya itu datangnya dari Allah. Nur itu datangnya dari Allah. Semua ilmuku itu adalah milik Allah. Sehingga kita tawaduk. Orang yang hari ini memiliki ilmu seharusnya seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk batangnya. Maknanya apa? Tak ada kesombongan yang harus dia besarkan ketika dia memiliki keilmuan di hadapan orang lain. Punya harta jangan sombong. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang kaya masih ada orang yang kaya. Orang yang lebih kaya daripada kita pun tak sombong dengan kekayaannya. Maka orang yang hari ini mampu tawaduk, rendah hati terhadap dirinya, terhindar dia dari kebinasaan. Tidak hanya di dunia, termasuk besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang akan binasa? Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasuhu muta'un. Suh, kalau diartikan, banyak orang mengartikan suh ini adalah pelit, kikir, ceke, sampilik karyang, saku bajai. Banyak tuh. Apa kira-kira oleh Pak? Kalau bahasa Medannya apa tuh? Olit. Ya Pak. Olit pilih ya. Olit. Ya Pak. Bahasa Jawanya apa? Medit, ya kan? Ini harus tahu ustaz-ustazku bahasa itu Pak. Medit, olit, ceke, yang paling banyak bahasa Sumatera Barat itulah. Sampilik karyang, saku bajai. Itu paling banyak orang Sumatera Barat punya sinonim tuh Pak. Ini orang Sumatera Barat memang hebatnya kalau kosakata Pak. Makanya dulu menteri yang terhebat di Indonesia kan dari Sumatera Barat Pak, Agus Salim, ya kan, menteri luar negeri. Kalau untuk masalah diplomasi agial orang tuh selesai itu Pak. Nya petatah petitih masalahnya. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, fasuhun muta'un, pelit yang diperturutkan. Tapi kalau kita buka beberapa kitab, Imam Ahmad Jauzi mengatakan tidak pelit saja, lebih bahaya lagi. Fasuhun ini adalah kikir, bakhil, kedekut kalau dalam bahasa Melayu. Ini lebih bahaya lagi. Kalau pelit, dia tidak hanya tidak mau mengeluarkan harta untuk orang lain. Contoh, pergi dia berdua, ketika belanja tidak mau dia membayarkan kawannya, itu pelit tuh. Tapi orang yang bakhil tidak hanya untuk membayarkan orang, untuk inyo pun tidak mau hendak. Ditunggunya orang lain belum membayar kan, barunya sanang. Aku orang bakhil Pak. Yuk pergi jalan kita yuk. Ditunggunya kawan tuh, lah bayar kawan tuh, dibayar ndak awak, itu. Orang bakhil kok Pak. Orang seperti ini binasa nih. Sekali dua kali kita pergi dengan dia, mau kita. Yang ketiga kali, ini apa Pak? Nak kan ni wak lo. Bu, payah wak le. Siapa kawan? Si anu andakan payah den. Ngapa gitu? Nyop ceke sampilik karyang. Untuk membayar makan dia pun tak mau dia. Na'udzubillah. Kan pelit itu. Maka orang yang seperti ini bakhil, binasa. Di dunia dikucilkan oleh orang, di akhirat esok akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Orang yang punya harta hari ini tapi tak mau untuk memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita yang punya harta hari ini ingat, Allah minta harta kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Makna khudz itu adalah perintah, fiilnya amar. Setiap yang amar itu perintah, setiap perintah wajib dilakukan. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat hari ini itu namanya sama dengan pencuri. Ini saya katakan, ini kesimpulan saya nih. Kenapa? Orang yang tidak bayar pajak kan mencuri dia tuh. Orang yang tidak bayar zakat sekarang ini sama dengan mencuri. Apa? Mencuri hak-hak fakir miskin, mencuri hak orang miskin, mencuri hak orang fakir dan miskin, karena ada hak orang fakir miskin pada hartanya.
Makanya dulu di zaman Abu Bakar, orang yang enggan membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Ada punya orang lain pada orang kaya itu. Khudz min amwalihim, ambil. Maknanya perintah. Kalau dia tidak mau menyerahkan, boleh kita ambil. Karena itu adalah hak bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena harta orang kaya itu bukan miliknya sesungguhnya, tapi ada milik orang lain. Dan itu dikatakan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103. Maka hari ini yang belum mengeluarkan zakat fitrah, yang belum mengeluarkan zakat mal, hitung harta cepat. Karena termasuk kita orang yang mencuri hak orang lain. Bahkan Allah ancam di dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu bid, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Penduto, kata Allah. Solat iya, puasa iya, tapi nak mau mengeluarkan zakat, pendusta agama, kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia caci maki anak yatim, dia hardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dia biarkan orang fakir dan orang miskin. Coba tengok sekarang, mau orang meninggalkan masjid nih lantaran mau pergi ke mall. Sekarang ramai mall tuh. Masjid sudah berkemajuan sekarang lah sapnya. Iya Pak, bahkan berkemajuan tuh Pak. Maju satu sap yang biasanya pono sampai ke belakang, sekarang coba tengok. Kan maju banyak kan? Tinggal 2 sap, 3 sap. Itu pun penduduk asli yang tinggal. Top-top semua, tua, ompong, pengantuk. Di masjid ini lendak doh, alhamdulillah tuh. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, apa yang harus kita beli hari ini? Ketika belum selesai Ramadan, harusnya semakin mengencangkan ikat pinggang kita. Ini yang dilakukan Nabi. Makna mengencangkan ikat pinggang itu apa? Kata Imam An-Nawawi, yang pertama adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beriktikaf 10 malam terakhir. 21, 23, 20, 25, 27 dan 29. Itulah malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada sepakat ulama juga mengatakan Kamis malam Jumat biasanya turun Lailatul Qadar. Boleh jadi kemarin Kamis malam Jumat kemarin, tapi wallahu alam lah, tak nampak pula tanda-tandanya. Karena ada yang mengatakan ketika hujan turun di malam yang ganjil itu, itulah suasana diturunkannya Lailatul Qadar. Banyak pendapatnya mengatakan demikian. Nah, malam ini malam 25 seharusnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam ganjil. Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar itu. Rugi kita. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, maka orang yang hari ini ingin tidak celaka di hadapan Allah, dia keluarkan hartanya di jalan Allah, dia keluarkan zakatnya di jalan Allah. Karena Allah mengancam tadi, orang yang hari ini tak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, tak mau memberikan kepada fakir miskin, apa gunanya melaksanakan ibadah kepada Allah? Karena zakat adalah cara bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, mengentaskan kemiskinan. Salah satu bentuk kita untuk mengurangi angka kemiskinan. Ibu dan bapak rahimakumullah, ancaman Allah yang paling berat bagi orang yang hari ini tidak mau mengeluarkan harta. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta itu akan aku didihkan di dalam neraka jahanam. Aku timpakan ke pundak mereka, aku timpakan ke jidat mereka, aku tumpahkan ke pundak mereka, dan aku tumpahkan ke lambung mereka, kata Allah. Ini adalah sesuatu yang amat berat andai kata besok itu terjadi pada diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, fa amma muhlikat, apa yang akan membinasakan manusia, wa huwa muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, Allah menciptakan nafsu untuk manusia karena memang itulah lumrahnya manusia. Coba bayangkan Allah tak kasih nafsu kepada kita. Ketika berbuka tadi, tidak akan mungkin kita membatalkan daripada puasa kita. Tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu minum. Tapi karena Allah kasih nafsu lah kita makan dan minum ketika berbuka. Tapi kadang-kadang berlebih-lebih pula. Baru geduk berbuka berbunyi, nafsu tak terkendali lagi. Masuk TS, juk 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 juk. Masuk cincau, duk 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 duk. Apa kata cacing di dalam? Wih, tsunami.
Beranang-ranang cacing di dalam tu. Ditambah lo salah lawak, timpik cacing. Duk duk duk. Tambah onde-onde. Azab cacing di dalam. Hilang. Yang tadinya 12 jam mampu mengendalikan nafsu. Tapi ketika mau berbuka, na'udzubillah, 4 persegi itu inyo sado ya. Salah lawak, onde-onde, pecal, kolak ubi, kolak pisang, kolak jariang. Habis semua. Akhirnya solat tidak sempurna. Solat pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersambung tu. Sampai lujung. Oh gitu sujud. Sami Allahu liman hamidah. Yang bahayanya kalau sempat sujud muntah. Kan bahaya. Ini kan ada kata kendali. Padahal ini bahaya. Allah dan Rasul katakan, wa hawan muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Ramadan ini mendidik kita menahan nafsu. Seharusnya berkurang ketika bulan Ramadan ini pengeluaran uang. Ini ndak konsumtifnya lebih besar ketika Ramadan. Coba tengok. Iya ndak bu? Karena wak salah berbuka puasa kita ndak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi berbuka dengan 3 butir kurma ditambah dengan segelas madu. Ndak kenyang 3 butir Pak Ustaz, 5. Karena Nabi suka ganjil. Ndak juga kenyang 7. Ndak juga kenyang 9. Ndak juga kenyang congok namun itu. Lah 9 makan kurma ndak juga kenyang. Astagfirullahaladzim. Nafsu yang diperturutkan. Nah coba tengok sekarang, belum lagi lebaran nafsu diperturutkan, beli baju baru. Coba tanya anak-anak kita sekarang, lah berapa pasang bajunya? Nggak usah anak lah ibu-ibu, tanya lah berapa baju ibu gini kok. Alah 2, 3 pasang. Na'udzubillah. Padahal Nabi mengatakan, fa'aflah fa'aflah. Apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan usang. Baju yang kita pakai, yang kita beli setiap tahun, usang dia tu. 2 tahun yang lalu baju kita beli, terpakai tidak sekarang? Kadang-kadang tidak terpakai doh, mau lagi dibeli, padahal masih bisa untuk dipakai lagi tu. Aku nyanyi tu, baju baru alhamdulillah, dipakai di hari raya, tak ada pun tak apa-apa, yang penting bahagia, ya itu kan? Ya Pak Imam. Pak Imam belum ada baju baru Pak Imam. Minta sama ibu-ibu tu Pak Imam. Ibu dan bapak rahimakumullah yang berbahagia, maka apa yang kita makan akan busuk. Makan salah lauk tadi, keluar nanti tu salah lauk yang keluar, kan enggak loh. Lain yang keluar Pak. Makan ayam goreng tadi berbuka, ayam goreng tu keluar, enggak, semuanya busuk. Enggak ada, kata Nabi itu. Yang dipakai akan usang. Maka hari ini apa pula itu yang kita kejarkan dulu? Ustaz, kami kan perlu baju baru. Boleh, siang pergi, malamnya tingkatkan qiyamul lailnya. Karena 10 malam terakhir Nabi meningkatkan qiyamul lail. Iktikaf, sengaja aku beriktikaf malam ini ya Allah karena Engkau ya Allah. Maka baca Quran, banyak bersolawat, banyak beristighfar. Apalagi yang dilakukan? Baca doa, berzikir. Allahumma innaka afun karim tuhibbul affa fa'fu anni. Ini yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Ya Rasul, ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Ucapkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul affa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunkanlah aku. Ini yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sudah cukup lama rasanya waktu yang saya gunakan untuk ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, dan tetap bersemangat. Tinggal beberapa hari saja Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tak tahu apakah tahun depan akan bertemu dengan Ramadan, dan kita tak tahu apakah Ramadan tahun ini diterima oleh Allah atau tidak. Tentu semangat untuk mengakhiri Ramadan inilah yang membuat kita akan diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa yang menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan mengamalkan segala amalan yang ada di dalam bulan Ramadan, janji Allah dan Rasulnya menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.